warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Ardianti dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini, saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada wanita. Apa sih itu sistem reproduksi pada wanita? Sistem reproduksi pada wanita merupakan sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk reproduksi dan berkembang biak pada janin. Sistem ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama kita bahas tentang genitalia. Genitalia dibagi menjadi dua bagian, yaitu genitalia eksternal dan internal. Yang pertama kita bahas yaitu genitalia eksternal. Genitalia eksternal terdiri dari mons pubis, klitoris, uretra, labia minora, labia mayora, lubang vagina, himen atau selaput lendir, anus, dan jarak vagina antara anus yaitu perineum. Di genitalia eksternal ini juga terdapat dua kelenjar, yaitu kelenjar pectorin dan kelenjar skin. Kelenjar pectorin terdapat di sisi kiri dan sisi kanan vagina, yang fungsinya untuk melunasi vagina pada saat melakukan sekama. Yang kedua, kelenjar skin, yang terdapat di bagian sisi kiri dan sisi kanan uretra, di mana fungsinya sama, yaitu menghasilkan selaput lendir. Selanjutnya kita akan membahas tentang genitalia internal. Genitalia internal merupakan alat kelamin yang tidak nampak dari luar, yang terdapat di bagian dalam. Genitalia ini terdiri dari uterus, yaitu tempat berkembang biaknya janin yang sering disebut dengan rahim. Uterus ini memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan dalam endometrium, lapisan tengah yaitu myometrium, lapisan paling luar yaitu perineum. Selanjutnya kita membahas tentang ovarium. Ovarium yaitu tempat pembentukannya ovum atau sel telur. Selanjutnya tuba fallopi, tempat berjalannya sel telur dari ovarium ke rahim. Di tuba fallopi ada juga yang dinamakan ovula tuba, tempat bertemunya sel telur dengan sel sperma. Selanjutnya di sini ada cervix, dinamakan cervix, dan di sini dinamakan vagina. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian panggul, yaitu di bagian atas pelvis mayor dan di bagian bawah pelvis minor. Pelvis mayor berfungsi untuk menyokong organ abdomen dan pelvis minor berfungsi untuk menyokong organ reproduksi. Pada bagian pelvis terdapat bagian keras, yaitu ada os coxae, os sacrum, dan os coccygeus. Os coxae terdapat 3 bagian, yaitu ada os ilium atau tulang usus, os ischium tulang duduk, dan os pubis tulang kemaluan. Lalu di bagian ilium ada tulang yang menonjol, yaitu ada crista iliaca, spina iliaca anterior superior, spina iliaca anterior inferior, spina iliaca posterior superior, spina iliaca posterior inferior. Isium. Di bagian isium ada yang namanya tuber ischiadica, acetabulum, dan foramen obturatum. Os pubis. Di bagian os pubis ada yang namanya ramus superior osis pubis, ramus inferior osis pubis, carpus, dan arcus pubis. Os sacrum. Di os sacrum terdapat promontorium, di bagian lubang-lubang namanya foramen sacralia anterior, dan di bagian belakang namanya foramen sacralia posterior. Artikulasi. Di pelvis terdapat 4 artikulasio. Yang pertama ada artikulasio sacra iliaca sinistra dan destra, artikulasio sacra coccygeus, dan artikulasio sacra symphysis pubis.
Selanjutnya kita akan membahas tentang ligamen pada panggul yang terdiri dari ligamen ilium bale, ligamen sacroiliaca anterius, ligamen sacrospinale, ligamen sacrotuberale, ligamen inguinale, dan ligamen cubicum superius. Selanjutnya kita akan membahas tentang otot. Jadi di otot luar, otot dasar bagian luar itu ada namanya musculus pector ani externum. Kemudian ada namanya musculus pulbos sponiosus. Kemudian musculus bulbus sponiosus ini adalah musculus yang mengelilingi vagina. Selanjutnya ada namanya musculus perineus transversus superficialis. Dan ada namanya musculus gluteus maximus. Di sini musculus gluteus maximus tempat melakukan penyuntikan. Kemudian terdapat otot-otot yang melingkari vagina bagian tengah vangus, yaitu musculus idiosoxis. Kemudian ada juga musculus cosogiegis. Kemudian ada namanya musculus perineal tramisus crondus. Dan terakhir musculus cocci. Setelah itu kita akan membahas tentang bentuk-bentuk panggul. Yang pertama, ginesoid. Ginesoid berbentuk seperti lingkaran dan di bagian isi ladiakanya dan tumpul dan tidak menonjol. Hampir 40% wanita memiliki panggul seperti ini. Yang kedua, android. Android ini menyerupai hati. Pada umumnya panggul ini ditemui pada pria atau laki-laki. Yang ketiga, antropoid. Antropoid ini berbentuk seperti segitiga yang menanjal dan meluas daripada panggul android. Yang terakhir, pelepipoid. Pelepipoid memiliki rongga panggul berbentuk valve tetapi pipih pada samping. Sekitar 5% wanita memiliki panggul seperti ini. Akan membahas tentang pemeriksaan panggul luar. Alat yang perlu disiapkan yaitu Medline, yang kedua jangka panggul, yang ketiga buku catatan dan alat tulis. Ukuran panggul memiliki 4 macam, yaitu yang pertama distansia cristarum, yang kedua distansia spinarum, yang ketiga conjugata externa, keempat lingkar panggul. You don't even know my name,